DKPP. Nah, inilah menjadi persoalan tersendiri terkait tentang pemilu hari ini. Ini yang menyebabkan kami terpanggil untuk turun ke jalan, menyelamatkan demokrasi Indonesia, jangan sampai jatuh ke lumpur yang hitam dan menyebabkan demokrasi rusak. Jangan sampai sejarah mencatat, anak cucu kita mencatat, kalau ingin jadi pemimpin di Republik ini harus bermain curang. Ini sebuah stigma yang sangat negatif menurut saya, tidak boleh terulang. Kita sebagai anak bangsa yang mempunyai kewarasan untuk berpikir, harus peduli dan menyelamatkan demokrasi. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Bang. Maju. Rem. Ogo reman. Rusuk. Berat, ogo berat. Maju. Kami masa aksi dari buruh-buruh yang menuju Baru. Kawan-kawan mohon dengar suara ibu mundur. Barisan Anda sudah tidak berlaku. Jadi mohon perhatikan barisan kita sudah tidak bersaudara. Mohon barisan tidak mencair. Kawan-kawan mohon kita minta jalan dulu, mohon kita depan dulu. Nampaknya yang lewat dulu, nanti berarti pokok posisinya paling depan. Mobil ada 2, 4, kendaraannya kita di belakang. Hanya pokok saja yang berusaha depan. Salam logika rakyat. Supaya poros buruh terus semangat memperjuangkan hak-hak rakyat. Kita harus menang. Kita harus duduki KPU. Pokoknya poros buruh terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Hidup poros buruh, hancurkan tirani. Lawan. Maju. Ya, oke, Bapak kembali mengatur seluruh pasukan aksi karena Anda menjadi panglima di masa ini. Berikan contoh barisan yang harus dibentuk oleh teman-teman. Sambil juga teman-teman minum dulu yang kehausan. Silakan air ada di mobil komando bisa ambil, tapi nanti yang ambil satu orang aja. Ya. Lem 3 kali saja di depan ngomong, nanti bisa diikuti oleh Bapak bisa geser dikit, Bapak bisa ngambil dikit sampai dengan yang lampu nih. Ya, bisa geser sampai dia lampu, posisi masa aksi di belakang mohon membuat 3 barisan kembali. Karena kita sudah mau sampai, mohon membuat 3 barisan stop di situ masa aksi berjalan kaki membawa bendera tidak boleh terlalu dekat dengan Oke, sudah bisa berjalan kita perlahan. Kawan-kawan barisan di belakang. Ya, silakan nanti yang mau minum bisa makan di atas mobil komando.
Yuk teman-teman live bisa berjalan sebentar, jalan pelan aja. Oke, tahan dulu. Kita ketemu lagi hari ini. Tahan dulu, Bapak. Hari ini kita aksi ke KPU, ya, Komisi Penipuan Umum, ya, karena sudah melakukan kecurangan terhadap pemilihan umum tahun 2024. Ini harus kita lawan, jangan dibiarkan. Ini merusak demokrasi kita, ya, yang mana amanah yang diberikan rakyat terhadap salah satu calon presiden, tetapi dari pihak komisi melakukan kecurangan. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan. Jadi seluruh elemen, baik dari buruh, mahasiswa, tani, harus ikut turun ke jalan untuk melawan kecurangan KPU ini. Karena ini sangat bahaya, Pak. Nanti demokrasi kita bisa rusak kalau seperti ini terus. Ya, itu aja dari pesan dari saya. Terima kasih. Jika seluruh peserta aksi tidak ada yang diperlukan, beliau masuk ke barisan aksi. Karena ini untuk membuktikan sebenarnya poros buruh adil untuk menyuarakan atas ketidakadilan. Mereka akan selalu hadir dengan tertib, dengan solid. Karena kita yakin dengan solidaritas, dengan kesolidan satu sama lain, dia akan membentuk kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang tidak bisa dibeli oleh apapun juga, kekuatan yang mudah-mudahan menjadi panglima yang bisa membuka demokrasi di negara ini berdiri kembali, negara yang mempunyai jati diri, negara yang mempunyai kehormatan, negara yang disukai oleh negara di tanah air ini bisa kembali hadir di negeri ini. Tidak seperti hari ini, negara diinjak-injak, kedaulatan diinjak-injak dan dibinakan oleh negara lain. Hanya untuk melaksanakan pemilihan undang saja. Negara lain banyak ikut campur, negara lain banyak berintervensi terhadap demokrasi di negeri ini. Begitu, pada seluruh elemen masa aksi yang bergabung di poros buruh hari ini, Rabu 21 Februari, hari poros buruh hadir mendatangi gedung KPU. Tidak lain dan tidak bukan, kami ingin menyampaikan kegundahan, kegelisahan kepada hati kami terhadap kebenaran, terhadap kebohongan, terhadap kecurangan yang dilakukan oleh pemimpin negeri KPU, Komisi Penipuan, Komisi Pembohong yang seharusnya menjadi garda terdepan pelaksanaan pemilihan umum tidak becus dan tidak mampu melaksanakan. Maka menurut saya dan harapan kita semua, seluruh komisioner KPU meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas ketidakbecusan mereka dan sekaligus secara jenderal mereka menyatakan mundur dari komisi itu di negara ini. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh yang melawan. Baik kawan-kawan buruh, sebentar lagi kita akan sampai kami menunggu dari komunikasi, koordinasi tolong apakah posisi kita dan di mana posisi kita. Kami
mengikuti komunikasi Anda semua. Yang terpenting hari ini harus dulu untuk perubahan karena dengan KPU penundaan kemarahan kami terhadap kesewenang-wenangan, terhadap kebohongan, terhadap kecurangan, terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh KPU terkait pelaksanaan Pilpres 2024. Mohon izin kepada pengguna lalu lintas, biarkan kami diberi jalan untuk bisa masuk melewati kegiatan yang sudah kami sampaikan secara resmi kepada pihak kepolisian bahwa hari ini kami dari Poros Buruh hadir di kantor KPU terkait dengan pelaksanaan Pilpres kemarin. Ya, masuk ya, bawa motor masuk sebelah kanan ya. Berikut arahan koordinator di lapangan. Mohon dibawa karena orang sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Silakan kita diarahkan dan digeser ke titik mana kita akan ikut setelah Anda berkoordinasi dengan keamanan. Ya, silakan teman-teman yang ada di belakang mobil komando membawa logo. Silakan Anda bisa mengikuti langkah mobil komando yang sudah berjalan pelan-pelan dan Anda bisa mengikuti arah kemana kegiatan aksi kita dilakukan hari ini. Semua pada barisan yang sama, tidak boleh mencair, tetap kepada 3 baris utama yang kita laksanakan dan kita sepakati tadi di gedung MPH Jakarta. Pada teman-teman Poros Buruh yang masih di luar barisan untuk segera bergabung bersama teman-teman yang lain di belakang obrol untuk bersama-sama kita nanti masuk di titik aksi yang kita sepakati. Silakan teman-teman yang masih bagian dari Poros Buruh untuk segera masuk barisan di belakang mobil besar, di belakang mobil komando. Silakan Anda bisa menyatu dengan teman-teman yang lain. Semua masa aksi tidak boleh keluar dari barisan sebelum saya perintahkan. Kita masih terus berkoordinasi, berkomunikasi di titik mana kita akan. Ya, ini di depan mobil komando, teman-teman lem, teman-teman SPSI. Kalau Anda bagian dari Poros Buruh untuk bergeser dulu ke belakang mobil komando bersatu dengan kawan-kawan yang lain. Oke, siap. Oke, mobil komando, Pak bisa masuk, bisa geser. Ikuti arahan dari Bapak Kepolisian. Kita akan masuk di titik yang sudah kita sepakati bersama-sama, sudah kita komunikasikan bersama. Teman-teman, bawa ogo-ogo silakan digeser, ogo-ogo sebentar untuk masuk. Ya, geser sedikit, ogo-ogonya bisa perlahan-lahan maju. Monggo sebentar dulu, tahan dulu, ini barisan masih cair. Ya, ogo-ogo tahan dulu. Peserta dari seluruh serikat buruh, serikat pekerja, saya instruksikan masuk dulu ke belakang ogo-ogo. Cepat. Instruksi hanya ada di mobil komando, tidak ada instruksi lain selain mobil komando. Seluruh peserta aksi dari Poros Buruh bergabung dengan teman-teman yang lain di belakang mobil komando dan di belakang mobil. Ayo, cepat. Ayo, segera bergabung, kawan-kawan. Dari manapun Anda berada, mau dari LEM, dari PPMS, dari 92, dari RTMN, dari Parekraf, silakan.
semua bergabung bersama teman-teman poros buruh yang lain. Ayo, Mokom bisa geser perlahan ke depan. Ayo, Wogo, biar seluruh masa aksi bisa masuk ke barisan di belakang Wogo untuk seluruh peserta masa aksi. Silakan kalian. Ya, kawan-kawan, Ogo-ogo ini keras, terpampang dan terbaca oleh seluruh masyarakat dan kita semua bahwa poros buruh sepakat melakukan penolakan terkait Pilpres yang curang, Pilpres yang secara kasat mata kita lihat hanya menjadi dagelan, hanya pertontonan pengkhianatan dan kecurangan saja yang dilakukan oleh penguasa di negeri ini. Kita saja orang awam bisa paham bagaimana cara-cara kecurangan itu dilakukan, bagaimana cara-cara kebohongan dan penipuan terhadap rakyat dilakukan. Kita geli melihat itu, kawan-kawan. Seolah-olah negara ini tidak punya jati diri, tidak mempunyai budaya, tidak mempunyai akhlak yang benar. Karena hasil Pilpres kemarin jauh dari harapan kita semua, jauh dari tuntunan demokrasi yang benar-benar kita usung, kita jaga puluhan tahun, kawan-kawan. Untuk itu, kepada seluruh peserta dan masa aksi, agar seluruhnya merapat pada mobil komando. Insya Allah, aksi hari ini akan kita buka secara resmi dan nanti akan diisi oleh orasi-orasi dari para pimpinan buruh pekerja yang bergabung di poros buruh. Jadi untuk itu, siapapun Anda, berikan apa Anda, dari elemen relawan apapun Anda yang sepaham, setuju dengan aksi kita hari ini, silakan bergabung bersama-sama dengan syarat seluruh masa aksi harus satu instruksi, satu komando, satu perlawanan. Ya, Ogo-ogo, turun dulu di situ. Ini mobil lagi rapiin dulu posisi. Udah ya, mobil sini. Silakan, Ogo-ogonya mau disimpan di mana? Mau ke sana ke depan? Ada di situ. Situ aja udah bukian. Jangan terlalu dekat, udah di situ aja, kawan-kawan. Muter. Kalian pokoknya arah sono. Nah, gitu. Ada mundur. Mundur, tinggal langkah jalan. Pakai kaki di belakang. Kayu dibenerin. Ada tayang atas. Baik, kawan-kawan, seluruh peserta aksi agar masuk kepada barisan aksi tepat di mana didengar oleh seluruh masa aksi. Saya minta pada kawan-kawan semua segera merapat, tidak ada yang ada di trotoar atau berteduh di bawah pohon, semua masuk barisan, karena yakin buruh pekerja itu terpimpin, terorganisasi, terinstruksikan dengan baik, dan tentunya satu komando. Kita tidak pernah dan dibiasakan melakukan aksi hanya nongkrong kopi, hanya nongkrong rokok atau makan. Perjuangan tugas kita masih panjang. Silakan Anda semua, seluruh anggota poros buruh, untuk merapat tepat di gedung KPU. Silakan Mokom mengatur
Bang Andi kalau sudah hadir, Bang Andi Lek. Harus semangat ya. Menang kalah urusannya gua. Aku mah ada. Baik kawan-kawan, mohon perhatian. Seluruhnya bergeser mendekat ke saya. Ke depan Bapak Komando seluruh anggota dari Poros Buruh. Silakan bergabung mendekati mobil komando. Kita akan buka aksi secara resmi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta tidak ada yang bercecer di mana-mana. Seluruh masa aksi hadir tepat di depan mobil komando. Angkat tangan kiri kanan semua. Hidup Buruh! Hidup Buruh! Hidup Buruh yang lawan! Baik, kita buka aksi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, mari kita tegakkan seluruh organ dan sendi badan kita. Dengan dada terbuka, sikap sempurna, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan operator. Indonesia ini ketua KPU. Selanjutnya lagu Bagimu Negeri. Aduh, tar aja. Matiin.
Aduh, ganggu pernapasan. Mas, nggak bisa ntar, Mas. Itu asap-asapan. Iya, udah nggak bisa. Orasi dulu. Nanti ada lagi. Nanti ada lagi. Nanti ada lagi. DJ! Saya minta tetap di titik aksi di depan mobil komando dan kepada seluruh korlap untuk tetap menginstruksikan agar seluruh masa aksi tidak bergeser kemana-mana. Kawan-kawan, bahwa hari ini Poros Buruh mengawali aksi perdana di depan KPU dan yakinkan bahwa Poros Buruh akan terus turun ke jalan sampai dengan kemenangan ada di pihak kita, kawan-kawan. Siap? 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 Kita tahu semua bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Pilpres kemarin rasanya kita sebagai masyarakat ingin melakukan hal-hal yang abnormal, yang emosional, yang anarkis. Tapi kita masih punya nurani, kita masih punya akal, kita masih punya pikiran, dan kita tidak mau disebut pembohong, pengkhianat yang melakukan kecurangan secara masif, kawan-kawan. Betul? Untuk itu, Poros Buruh nanti akan menyampaikan pernyataan sikap secara resmi dan dibacakan oleh salah satu presidium dari Poros Buruh. Tetapi sebelum pernyataan sikap itu dibacakan, saya sebagai koordinator lapangan Poros Buruh memberikan kesempatan sepenuhnya dan seluas-luasnya kepada para pimpinan serikat buruh, serikat pekerja yang tergabung di Poros Buruh. Silakan sampaikan unek-unek, silakan sampaikan temuan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, yang kita temui di daerah. Sampaikan di sini, kawan-kawan, agar KPU paham, KPU tahu bahwa kebohongan, kecurangan itu masif dilakukan secara struktur, kawan-kawan. Silakan para pimpinan sampaikan. Silakan luapkan seluruh unek-unek yang disampaikan oleh seluruh anggota kita semua di daerah. Yang tentunya nanti kami minta dan kami arahkan untuk kami atur para pimpinan-pimpinan siapa yang nanti akan berorasi di atas mobil komando ini. Kepada pimpinan nasional pertama yang akan berorasi, saya berikan waktu kepada Bapak Arif Minardi sebagai Ketua Poros Buruh. Aplaus buat beliau, kawan-kawan. Pak Arif, sudah ada?
Sebelum Pak Arief, saya sampaikan dan berikan waktu ke Pak Joko untuk naik ke mobil komando mewakili ketua karena beliau adalah Sekjen Polres Buruh. Kawan-kawan, aplaus buat Pak Joko. Hela Buruh, hela Buruh, hela Buruh. Apalagi bajunya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan yang tergabung di Polres Buruh, SPSB, Federasi Konfederasi, atas nama Koordinator Polres Buruh. Kita sama-sama untuk memperjuangkan. Bayangkan di negara semakmur ini kalimat berjuang itu kalimat bergedes itu sebetulnya. Ketika kita bilang kita harus berjuang, berarti intinya kita masih dalam penjajahan. Iki negara kentir ini caranya. Sebelum ngomelin sana, saya ngomelin teman-teman. Kan bebas kalau teman sendiri yang domeli. Terima kasih. Sekali lagi, kita akan menyampaikan kepada KPU yang katanya terserah teman-teman, karena dia juga sebagai KPU juga semaunya sendiri. Ya kan? Hitung-hitungan juga semaunya sendiri. Berarti apakah kita juga mau semaunya sendiri? Mari kita sendiri-sendiri. Bubar negara kita. Oke, kita uji soheh sekarang. Dari hati nurani yang paling dalam, barang siapa yang mendengarkan ucapan ini lewat speaker, benar tidak pemilu kali ini? Secara hitungan, secara persiapan, secara pencoblosan pelaksanaan, dan kemudian nanti penetapannya, kira-kira modus apa curang? Sama, modusnya curang. Kecurangan itu apa? Walaupun sekarang belum bisa dikatakan curang karena masih separuh yang dihitung secara faktual. Tapi persiapanmu sudah menandakan, menunjukkan rahmah-rahmahnya itu, hikmat-hikmatnya itu curang. Jangan-jangan nggak tahu kita bangsa ini tentang kalimat curang. Saudara-saudara buruh semuanya, hidup buruh, hidup buruh. Buat apa buruh ikut-ikutan berpolitik? Jawab. Kalau pakai mic satu-satu jawab pasti rame. Sudah hampir 10 tahun. 10 tahun kurang 8 bulan. Kita ini diinjak-injak buruh itu. Mau buktikan 70% hak buruh terampas. Bisa buktikan ya? Dari 2015 yang bikin PP 78 dilanjutkan Undang-Undang Omnibus Law, masih udah diinjak-injak itu kaum buruh, masih nggak puas. Omnibus Law bikin PP-PP-nya gepeng kampung-kampung. Kaum buruh itu gepeng ngiler kawan-kawan, sampai tipis itu gepengnya. Dan sekarang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap semua kondisi itu? Bagaimana siapa tanggung jawab atas perbuatan KPU kawan-kawan?
Kalau soal triknya, kecurangannya seperti apa, nggak usah ngajari bebek berenang, semua tahu jawabannya. Betul kan? Apa betul kan? Lah iya. Tapi apakah kita mau diam kita dikadali? Apakah diam kita dicurangi? Apakah diam kita tipu muslihat? Ini negara beradab. Bangsa kita di bangsa beradab, tapi hanya menyelenggarakan demokrasi pemilu saja. Udah hambur adol, acak adot. Nah, nanti kawan-kawan yang lainnya silakan sampaikan apa kira-kira yang menjadi kegundahan kita. Kalau kita lihat situasinya, di mana hati kita itu bicara yang paling dalam, tapi nggak ada tindakan, itulah kemenangan orang-orang jahat karena diamnya orang-orang baik. Betul? Amin, betul. Sanggup terus bergerak. Di kalimat yang paling itu. Oh sana ya. Karena orang asu nih. Wah, enggak. Begini teman-teman, ini masih dalam pertengahan hitungan. Kita punya tuntutan yang tertulis supaya diusut dari mulai awal persiapan pemilu, kemudian sampai proses hitung-hitungan yang salah. Hitung-hitungan kok 6 tambah 5 sama dengan 11, kan salah itu. 5 tambah 6 110 ditambahin 0 nggak tahunya salahnya. Baik kawan-kawan, terima kasih para pimpinan semua, Bapak Ibu semuanya, Pak Polisi, saudara-saudara semua, Pak Tentara yang bertugas, KPU itu saudaraku semuanya juga. Mohon maklum kalau buruh nanti datang lebih banyak lagi. Ini yang datang baru pimpinan makili perusahaan-perusahaan. Karena ada kekhawatiran kalau terjadi seperti ini keadaannya, justru keluhan selama 9 tahun lebih kami turun di jalan, itu akan terus berlanjut, kami akan ditindas. Penindasannya seperti apa nanti dengarkan atau baca sendiri kawan-kawan saya semua nanti yang datang sini akan menyampaikan satu persatu. Terima kasih kawan-kawan, kita bertahan sampai jam yang ditentukan oleh undang-undang, habis kita baru pulang. Setuju? Setelah itu kita besok kembali lagi. Mau? Alhamdulillah. Siap-siap. Mau ayam, mau kambing kita jual buat berjuang. Nyatanya kita masih ditindas, maka kita kalimat berjuang masih tetap lekat terus di mulut kita. Terima kasih. Daripada jual negara. Oh iya, daripada jual negara ya. Terima kasih. Bila itu berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Merdeka! Terima kasih Pak Joko selaku Sekjen Poros Buruh Nasional. Ini sampai sini aja. Lanjut. Hah? Lanjut. Sampai sini aja. Orang dia kagak mau nemuin perwakilan komisi pemilihan umum, seharusnya nemuin ke sini kawan-kawan. Jangan dia masih Lagi nyusu. Lagi nyusu dia. lagi nyusu gratis, apalagi makan siang gratis. Makan siang gratis sama nyusu gratis tahun 2029. Akan ku janji. Siap kawan-kawan, kita bertahan. Mana yang mau berjuang? Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang, silakan merapat kawan-kawan. Tidak ada yang di pinggir sana, tidak ada yang di pinggir sana. Kita akan sama-sama bergerak. Kalau
ketua komisi pemilihan umumnya tidak datang ke sini kawan-kawan. Baru datang saja sudah dibatasi dengan namanya pagar beton. Baru datang saja sudah dipagari dengan bapak-bapak polisi. Baru datang saja sudah dipagari, pintunya ditutup kawan-kawan. Tidak ada etikat baiknya mereka. Coba jelaskan hasil realcon dengan quickcon. Jangan-jangan ini sabotase negara atau pemilihan ini sudah disetting oleh pemerintahan Republik ini kawan-kawan. Ada otak. Orang tengah malam suruh nyoblos, yang sakit disamperin, hasilnya yang menang yang sebelah. Karena anaknya kali disetting. Woi, disetting woi. Cuma nyoblos, disetting. Lumayan kok. Kalau teman-teman punya TV, sekarang TV-nya disetting pakai settle box. Kemarin ada di salah satu channel pasangan nomor 1 menang. Dia lupa ngedit kali ya. Lupa ngedit. Kita akan bertahan sampai ketua pemilihan umum ini KPU datang ke sini kawan-kawan. Mau dibatasi jam 18.00, tidak takut. 2019 kita pernah ke sini sampai menang. Bapak polisi baik-baik, paling kan kusina, bang pulang bang, bang pulang, udah malam anak bini nyusulin. Begitu bilangnya. Ibu-ibu paling yang susah pak. Ibu-ibu soalnya tinggal bodo amat. Kita panggilkan selanjutnya orasi dari Polres Buruh Nasional, dari Presidium Polres Buruh Nasional. Silakan Bu Sunardi. Dari Ketua Umum SBIC 92 Bu Sunardi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih semangat? Masih siap? Bahwa perjuangan itu membutuhkan keuletan, kesabaran. Karena yang kita hadapin adalah mereka-mereka yang notabene mereka sudah mahir dalam menipu hasil, dan juga mereka sudah mengatur semua siapa yang hari ini pemilu 2024 siapa yang menang. Teman-teman harus paham, pemilu dari 2014, 2019 semua kacau. Teman-teman jangan melihat hari ini yang kita tampang baliho ini memang sengaja kita buat karena negara ini juga sudah amburadul dalam kepemimpinan. Jadi teman-teman media, inilah kita kasih contoh dari 2019 KPU sampai hari ini mereka hanya bertukar posisi karena mereka mampu untuk
mengamankan siapa hari ini yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Walaupun rakyatnya diinjak-injak, rakyatnya hari ini sengsara, kondisi bangsa ini sudah tidak baik-baik saja, tapi itu tidak digubris dan tidak dipedulikan lagi. Mereka mau kita maki apapun, mereka sudah kebal, urat malunya sudah putus. Ini yang harusnya kita sama-sama, rakyat Indonesia harus bersama-sama berbondong-bondong menuju KPU dan meminta KPU agar diaudit forensik hasil quick count yang hari ini atau real count. Ini yang harusnya ditunjukkan. KPU dibayar oleh keringat rakyat, bukan datang dengan sendirinya, tapi itu adalah uang rakyat. Rakyat belum menikmati, mereka sudah dipotong membayar pajak. Kalian mau marah, tapi itu kenyataannya kondisi hari ini. Inilah yang harusnya kita sebagian dari bangsa ini, jangan juga diadu domba dengan bangsa itu sendiri, rakyat dan di bawah. Saya meminta agar TNI Polri netral, betul-betul netral, jangan sekedar batas ucapan di media atau di mana Anda berada. Karena Anda ini adalah penjaga, Anda menjaga marwah bangsa ini. Apalagi situasi dan kondisi ini, harga diri bangsa sudah tergadaikan. Kenapa? Persyaratan tenaga kerja asing sudah tidak memakai bahasa Indonesia lagi. Walaupun rakyat Indonesia bekerja di Malaysia, bekerja di Hong Kong, Jerman, mereka harus memakai bahasa mereka. Tapi Indonesia sudah membebaskan. Mereka mau memakai bahasa mereka masing-masing. Tapi rakyat Indonesia belum sadar pemimpin negara ini sudah menjual harga diri, harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ini kalian sudah harus pikirkan apa hari ini yang harus kita lakukan bersama. Bukan hanya sekedar melawan, tapi kita harus bersatu untuk melawan ketidakadilan. Bukan berarti kami sebagai rakyat Indonesia, tapi juga punya tanggung jawab untuk mengingatkan para penguasa yang hari ini rakyat yang membayar, rakyat yang diinjak, dan yang tidak diberikan keadilan, kemakmuran. Padahal hasil ini negara Indonesia itu sangat mulia, semua ada, tapi itu hanya dipakai segelintir orang, para oligarki yang hari ini berlindung di balik setiap penguasa hari ini. Betul tidak, teman-teman? Hari ini yang harusnya kita samakan bukan ego yang harus kita utamakan, tapi persatuan dalam perjuangan ini yang harus kita samakan. Karena kita melawan tembok-tembok yang di depan sana, maka rakyat harus bersatu untuk melawan itu semua. Bukan berarti kalian harus masing-masing, tapi bagaimana yang disebut gotong royong. Gotong royong itu bukan hanya bekerja, tapi gotong royong itu perlawanan, itu membutuhkan itu semua. Inilah yang harusnya kita sama-sama. Bukan berarti kami ini panas-panasan, kami gagah-gagahan datang ke sini, tapi kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan KPU dan penguasa hari ini. Karena inilah yang harusnya kita sama-sama, kita harus juga memberikan masukan, tapi bukan ini jawaban dari KPU. Diberikan beton, diberikan tidak mau untuk menanggung rakyatnya.
hari ini rakyat tidak baik-baik saja. Bahwa hari ini kawan-kawan dari poros buruh untuk perubahan ini memang hari ini datang dengan jumlah yang kecil. Kami konsisten, kami harus punya tanggung jawab untuk mengingatkan KPU. Karena KPU sudah jolim, KPU juga sudah mengkankangi kekuasaan itu. KPU harusnya netral, tapi hari ini dari tahun ke tahun, dari pilpres ke pilpres, ini selalu dilakukan. Tapi memang kondisi hari ini harus kita bersama-sama untuk melawan ketidakadilan ini. Hari ini rakyat meminta keadilan, tapi KPU menutup diri. KPU seolah-olah kuli dan budak. Inilah situasi hari ini. Tapi kawan-kawan, saya minta kawan-kawan yang ada di bawah, kita sama-sama satu tujuan. Jadi jangan kalian hanya maunya sendiri, tapi kita ini adalah bersatu padu untuk melawan ini. Kalau kalian masih juga ingin, kalau kalian hari ini mau sendiri-sendiri, tidak akan perlawanan ini akan terjadi. Karena apa? Kita harusnya satu komando, bukan kalian harus masing-masing. Tapi ini harusnya kita sama-sama sadari, kita ini melawan tembok Berlin, melawan orang-orang yang budak dan kuli, dan tidak lagi memikirkan hasil rakyatnya. Hanya yang dipikirnya hanya dirinya dan keluarganya. Kalau ini juga kalian tetap mau kalian sendiri-sendiri, maka jangan harap kita akan melakukan perlawanan ini. Saya rasa itu hidup buruh, hidup buruh. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Narti dari SPSI 92. Kita beri aplaus untuk Bu Narti, suara ibu-ibu yang mewakili suara ibu-ibu yang di bawah. Ya Bu, bagaimana rasanya kalah Bu? Tidak kalah ya? Kita tidak pernah menyatakan kalah sampai KPU mengumumkan secara jujur dan adil. Sepakat? Baik kawan-kawan, selanjutnya kita dengarkan orasi yang akan disampaikan oleh kawan RTMM kepada Bung Iksan. Dipersilakan. Kita beri aplaus buat RTMM. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap revolusi. Siap revolusi. Kita dikit katanya. Dia pikir kita takut. Siap revolusi kawan-kawan. Siap. Banyakkan polisinya kayaknya. Takut nggak sama polisi? Enggak lah, polisi harus netral ya nggak? Karena polisi bukan pemain, benar nggak? Oke kawan-kawan, ini jam berapa nih? Ada perwakilan KPU nggak yang keluar? Nggak ada, nggak ada. Pertanyaannya kenapa dia nggak mau keluar? Malu, takut, diamankan, atau disetting, jangan sampai keluar. Kan sekarang lagi viral tuh setting, bener nggak? Bener kawan-kawan? Kalau dia merasa benar, harusnya keluar aja, ini ya. Bilang nggak ada settingan di negara Konoha ini, negara Indonesia. Bener nggak kawan-kawan? KPU ngomong, tonton di medsos, dia mengakui ada kesalahan data teman-teman.
Tapi sampai saat ini dia tidak mengakui kalau ada penggelembungan suara. Kan PA, benar nggak? PA nggak? Tolong nggak? Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ya nggak? Kerja di lembaga negara, ya nggak? Yang fasilitasnya udah wah. Benar nggak? Hitung aja kagak bisa, ya nggak? Ya, dia punya sistem namanya Sirekap, ya nggak? Sirekap, ngerti nggak Sirekap? Pertanyaannya Sirekap apa sakarat beli? Oh, sakaratmu bukan Sirekap, ya nggak? Kalau dia emang lembaga negara yang netral, keluar statement, benar nggak? Nggak usah takut, benar nggak? Kalau tambah KPU-nya semakin nggak mau keluar, irit omongan, ya rakyatnya semakin curiga ada permainan, benar nggak? Benar nggak? Oke, teman-teman, saya nonton di medsos, saya lihat di medsos, walau alam benar atau tidak, cuma KPU sampai saat ini dia tidak mengakui penggelembungan suara, cuma dia mengakui adanya kesalahan data. Kita tanyakan sama KPU, kesalahan data ada di berapa TPS, berapa puluh TPS, berapa ratus TPS, berapa ribu TPS. Artinya kalau dia mengakui kesalahan data, artinya itu penggelembungan data, penggelembungan suara. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Gimana kalau kita jogetin aja KPU? Jangan, karena kita bukan paslon yang sebelah kanan apa kiri. Pajak naik, jogetin, bener nggak? Beras naik 18.000, dijogetin. Puyang gua, orang kayak gitu memimpin negara, bener nggak? Emang lapar bisa dijogetin, bener nggak kawan-kawan? Siap revolusi, siap revolusi. Oke, ada lagi ya? Oke kawan-kawan, nggak usah takut, nggak usah gentar, nggak usah takut sama polisi. Saya yakin Pak Polisi akan netral. Benar nggak kawan-kawan? Nggak usah takut cedek. Satu orang diciduk, jutaan orang akan keluar. Benar nggak kawan-kawan? Kalau kita nggak salah, benar. Masa kita salah main ciduk aja ya nggak? Ya kan? Benar nggak kawan-kawan? Nggak usah ragu. Ingat pesan apa? Barang siapa yang punya tipu daya, maka Allah lah yang sebenar-benarnya punya tipu daya. Kalau seandainya KPU sekarang lagi nyeting angka, lagi punya tipu daya, tunggu ajab Allah. Allah punya waktu yang pas, punya hasil yang pas, walaupun waktu dan hasil sudah disetting sama KPU, Bawaslu atau pemerintah sekalipun. Benar kawan-kawan? Benar kawan-kawan? Tunjukkan semangatnya. Masih semangat? Kita nggak nuntut kemenangan. Kita akan fair. Kita akan gentle kalau seandainya paslon lain yang menang. Benar kawan-kawan? Tapi kalau seandainya kemenangan itu manipulasi suara, kecurangan, intimidasi, kita nggak akan terima dan kita siap revolusi. Benar kawan-kawan? Benar nggak kawan-kawan? Siap revolusi, siap revolusi. Nah, ntar ada tembakan gas air mata, bubar nggak? Bubar nggak? Bubarnya ke dalam aja, kita lihat. Yang di dalam kerjanya ngapain sih? Ya nggak? Ya kan, nyeting angka, terus disetting. Jangan sampai keluar. Kalau keluar, takutnya salah ngomong, salah statement. Lu lihat tuh, ya nggak? Di media mainstream, debat. Nggak ada omongannya KPU, karena takut kepeleset. Karena Allah sudah ngomong, kalau orang yang berbohong, maka dia akan mencari bahan untuk menutupi kebohongannya. Blunder sungguh waktunya. Saya aku yakin, saya nggak
memenangkan satu paslon, saya siap menerima kekalahan, ya kan? Tapi kekalahan itu tunjukkan dengan cara yang jujur, adil, benar nggak? Karena ini negara Republik Indonesia, bukan negara dinasti, ya nggak? Dari situ aja udah ketahuan, benar nggak? Ya kan? Buat yang kemarin sore, wah elah, ya nggak? Emang nggak ada apa di UI orang yang pintar, di UPP orang yang pintar, di UGM orang yang pintar, banyak. Ngomong aja, bukan ini untuk anak muda yang bisa memimpin suatu saat memimpin negara. Ngomong aja lah sahabatannya, ini buat keluarga dinasti, bener nggak? Rakyat juga nggak bingung. Gitu, dari saya kawan-kawan, tetap semangat, tetap berjuang, nggak usah takut, mati satu, tumbuh 1000. Siap kawan-kawan, siap ditangkap, kalau seandainya tangkap kita jenguk bareng-bareng. Siap kawan-kawan, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya yakin Allah akan tunjukkan kebenarannya, Allah akan setting waktu yang benar-benar tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Iksan sudah menyampaikan isi hatinya, dan selamat datang kepada tokoh revolusioner kita, Bung Refli Harun, sudah bersama dengan kita semua kawan-kawan sekalian. Dan kawan-kawan semua, Bapak Ibu, tolong dihafalkan wajah-wajah ini, wajah-wajah yang ada di spanduk, dihafal. Mereka adalah kumpulan penipu semua. Itu ya. Jika memang ingin memenangkan petahana, kenapa harus diadakan pemilu, diadakan pemungutan suara? Kenapa tidak langsung dilantik? Gimana kalau langsung dilantik anaknya presiden? Sepakat untuk dilantik? Atau kita akan bermalam hari ini di KPU? Kawan-kawan, jangan pernah patah semangat. Ingatlah, harapan itu masih ada. Walaupun ada setitik, tapi harapan itu jangan sampai hilang. Kita tidak pernah mengaku kalah, tapi jangan pernah kalah. Dan kita akan terus melawan, kawan-kawan. Dan selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan orasi yang akan disampaikan oleh Bung Refli Harun. Kepada Bung Refli, waktu dan mic-nya disiapin. Ayo Bang, yang duduk-duduk, diri, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru datang langsung ditodong ya. Ini buruhnya kemana ini, para buruhnya? Datang nggak buruhnya? Datang ya? Ya, kawan-kawan semua, saya datang ke sini pengen nonton tadinya, ya kan? Tapi saya udah tahu nih, kalau saya datang pasti suruh ngomong, pasti suruh omon-omon, ya kan? Padahal omon-omon itu insya Allah suatu saat didiskualifikasi. Jadi kita di sini bukan untuk memperjuangkan hal yang buruk, tapi memperjuangkan hal yang benar. Ya, hal yang benar itu adalah pemilu yang konstitusional, pemilu yang jujur dan adil. Saya kira kawan-kawan pengaman ya, aparat keamanan pasti juga dalam hati kecilnya setuju dengan kita. Karena hak kita sebagai warga negara adalah mendapatkan pemilu yang jujur dan adil tersebut. Nah, sekarang kita menuding, paling tidak mengatakan bahwa pemilu yang sudah berjalan itu tidak jujur dan tidak adil, dipenuhi banyak kecurangan-kecurangan.
Dan kecurangan tersebut bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Itulah sebabnya kawan-kawan semua, kalau misalnya dikaitkan dengan Timnas Amin, maka sekarang ini sedang dilakukan persiapan-persiapan untuk mempersoalkan masalah ini. Satu, mudah-mudahan nanti Dewan Perwakilan Rakyat bisa menggelar atau bisa menyepakati hak angket. Amin. Hak angket itu adalah hak untuk menyelidiki ya adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap proses berpemilu. Dan itu adalah hak konstitusional yang diatur di dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jadi tidak ada jalan yang inkonstitusional yang kita lakukan, termasuk menyampaikan aspirasi ini. Semuanya konstitusional. Oke. Yang kedua adalah kita berusaha dan kemudian sudah menyampaikan aspirasi agar KPU membuka diri terhadap kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan dalam sistem IT-nya. Ya, sistem IT yang bekerja dengan algoritma tertentu yang memenangkan pasangan calon tertentu pula. Karena itu algoritma itu harus dibuka. Kita harus melakukan pengecekan audit forensik terhadap sistem IT KPU. Itu yang kedua. Yang ketiga, Timnas juga sedang mempertimbangkan untuk mengajukan perkara ini ke Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, di mana kita berasumsi bahwa telah terjadi pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dan yang keempat, kawan-kawan semua, kita juga sedang mempertimbangkan untuk membawa perkara ini ke Mahkamah Konstitusi. Tapi saya tes dulu. Percaya nggak Mahkamah Konstitusi? Percaya nggak? Sama dengan saya, nggak percaya juga. Tapi persoalannya, kita tidak memiliki pilihan-pilihan yang banyak. Ya. Pilihan yang bisa dilakukan adalah salah empatnya yang seperti yang saya katakan tadi adalah ke Mahkamah Konstitusi. Kita akan buktikan insya Allah bahwa kecurangan yang terjadi adalah kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau itu bisa kita buktikan, insya Allah paslon yang curang akan didiskualifikasi. Sekali lagi, diskualifikasi. Setuju diskualifikasi? Saya kira Pak Polisi juga setuju. Kenapa begitu? Sekali lagi saya katakan, tidak ada tempatnya di bumi Indonesia ini kepada pemimpin yang menang secara curang, secara moralitas. Bagaimana kalau kita dipimpin oleh orang yang curang? Kan nggak benar namanya. Makanya saya berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Berjuang untuk konstitusi, berjuang untuk pemilu yang jujur dan adil. Soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, itu soal lain. Tetapi prinsip moral yang harus kita jaga. Jangan sampai negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang menang dengan cara curang, menang dengan segala cara, dan menang dengan mengakali proses berpemilu kita. Saya ingat sampai seorang AM Saifullah menangis melihat masa depan negeri ini. Karena dia tahu betul, kalau kita dipimpin oleh orang yang culas, oleh orang yang curang, oleh orang yang mengakali, oleh orang yang korup dan lain sebagainya, maka negeri ini tidak akan menjadi negeri yang baik. Tidak akan menjadi negeri yang baldatun, toyibatun, warabun, ghadur. Tidak akan menjadi negeri yang gemari fahlo jinawi. Karena itu saya menghargai kehadiran teman-teman semua, berapapun jumlahnya, kita berada di perahu yang sama. Perahu untuk menegakkan kebenaran, keadilan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup kebenaran! Hidup keadilan! Allahu Akbar!
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cerdas. Terima kasih Bu Refli Harun, keren cadas. Kalau lihat di YouTube nggak pernah dia teriak sampai bergetar seluruh badannya, membagikan takbir. Ini adalah tanda, ini adalah sinyal kekhawatiran kita tentang masa depan, kawan-kawan sekalian. Bagaimana nasib anak bangsa ke depan jika dipimpin dari pemimpin yang curang, dari pemimpin yang telah ditetapkan oleh komisi penipu semua. Sepakat untuk dipimpin oleh oke gas. Beras naik, oke gas. Bensin naik, oke gas. Rakyatnya mati kelaparan, oke gas. Apakah itu semua yang kita inginkan? Akan menangis para pahlawan kita, Bapak Ibu semua. Meneteskan air mata bagaimana masa depan bangsa ini dipimpin oleh hasil pemilihan yang curang. Terus mereka bilang, kalau curang, laporin aja ke Bawaslu. Nah, Bawaslu dia juga sama 11-12. Ini kalau ada malaikat malam ini, sore ini kita sampaikan agar kita semuanya ikhlas. Semua komisioner KPU itu dicabut nyawanya. Dulu ada komisioner KPU usia 41 tahun matinya disembunyikan. Jangan-jangan Hasyim Asyari juga akan menemui nasib yang sama. Jika cara-cara legal ini kita tempuh, 2019 tidak kurang apa, kawan-kawan sekalian. 2019 hingga ada nyawa melayang pada saat aksi. Tapi Prabowo Subianto akhirnya bergabung dengan Jokowi bangsat. Itu harus kita ulang. Tidak, Allah. Dan selanjutnya kita dengar orasi dari PPMI, Presiden PPMI pada Daeng Wahidin. Waktu dan pokoknya di ibu-ibu disiapin ya satu orang yang mau orasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rakyat Indonesia? Masih semangat, semangat melawan kecurangan. Hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia yang melawan. Kita hancurkan Komisi Penipuan Umum, setuju tidak? Komisi Penipuan Umum hari ini sudah membuktikan dirinya sebagai lembaga penipu rakyat Indonesia. Saudara-saudara, betul tidak? Betul tidak? Ini semua terjadi pemilu kita, pemilu rakyat yang harusnya menjadi pesta demokrasi rakyat Indonesia dirusak secara ugal-ugalan, brutal dan amburadul oleh KPU. Apa itu KPU? Komisi Penipuan Umum. Ulang sama-sama. Apa itu KPU? Komisi Penipuan Umum. Biang keroknya itu baru komisinya. Lembaganya ada 7 orang di dalam yang kerjanya siap hari hitung-hitung, rapat-rapat separuh, hasilnya hanya menjadi kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia, saudara-saudara. Ada lagi
lagi biang keroknya. Pemilu curang. Jadi pemilu tahun 2024 ini bukan pemilu rakyat, tetapi pemilunya Pak Jokowi. Betul tidak? Kenapa? Calonnya anaknya Pak Jokowi. Dia presiden. Dia suruh menterinya jadi tim sukses. Dia suruh gubernur-gubernur. Dia ganti gubernur-gubernur dengan pejabat sementara. Dia ganti bupati wali kota. Dia perintahkan aparat desa, bahkan RT RW juga terlibat untuk memenangkan anaknya. Jadi pemilu 2024 tidak adalah pemilu. Pemilunya Pak Jokowi saja ini, bukan pemilu rakyat. Maka hari ini, karena ini pemilunya Pak Jokowi, seluruh rakyat Indonesia hari ini bersama-sama dengan penuh rasa keberanian dan tanggung jawab konstitusi, kita nyatakan maskulkan Jokowi. Setuju tidak? Maskulkan Jokowi. Setuju tidak? Jokowi mundur. Maskulkan Jokowi. Jokowi mundur. Leserkan Jokowi. Sama aja intinya. Jokowi tidak layak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia, saudara-saudara. Ini memang komisionernya sudah penipu, presidennya juga penipu, karena ijazahnya hari ini tidak jelas. Ijazah palsunya hari ini tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Pak Yusril, saya tangkap Pak Yusril, bawa ijazah asli Pak Jokowi ke pengadilan, ditunggu oleh rakyat Indonesia. Pak, kamu itu profesor, kenapa jadi goblok kayak begitu? Ini semua gara-gara rezim Jokowi. Semua profesor-profesor kita, petinggi-petinggi kita, pejabat-pejabat kita jadi goblok semua. Kurang ajar memang ini rezim. Rezim ini memang harus segera dihentikan, saudara-saudara. Kaum buruh dari tahun 2019 terus bergerak menggaungkan bagaimana biadabnya rezim Jokowi ini. Saya minta kepada seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama bersatu padu, kita jaga demokrasi kita kawal konstitusi kita agar benar-benar dapat menjadi sebuah nilai-nilai konstitusi yang dapat memanusiakan manusia dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, saudara-saudara. Jokowi tidak bisa buktikan itu. Hari ini Jokowi sudah gagal menggelar pemilu. Salah satu syarat dan sumpah ketika Pak Jokowi diangkat juga pada sumpah lagi terpilih kedua kali pada saat pemilu 2019 yang ditenggarai dikuat-kuat itu sama dengan pemilu curang seperti kondisi hari ini, saudara-saudara. Dia harus bisa menggelar namanya pemilihan umum. Pemilihan umum kita ini sudah menghabiskan anggaran 100 triliun. Kenapa Sirekap itu menjadi bermasalah? Karena anggaran pemilu ini ternyata masih lebih besar anggaran bansos untuk melakukan penyuapan kepada rakyat, saudara-saudara. 500 triliun, 5 kali lipat anggaran pemilu. Pantasan aja pemilu kita ini rusak, pantasan aja pemilu kita ini amburadul, pantasan aja pemilu kita ini perhitungan curang semua. Ini negeri sudah dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin jahanam, pemimpin-pemimpin brengsek yang harusnya ditawur oleh rakyat, saudara-saudara. Rakyat benar marah enggak? Rakyat betul marah tidak? Kalau rakyat melihat kondisi hari ini, rakyat Indonesia masih diam saja, tidak ada yang marah, maka rakyat yang perlu dipertanyakan, ente semua masih waras atau sudah gila semua? Cukuplah pejabat-pejabat kita ini yang gila-gilaan. Kita enggak usah ikut-ikutan gila. Kita gila-gilaan turunkan rezim Jokowi ini dari jabatan sebagai presiden, saudara-saudara. Hari ini ada kabar gembira dari gedung parlemen sana di Senayan, yang kemarin-kemarin melehoi, yang kemarin-kemarin impoten, yang kemarin-kamarin sudah tidak berdaya lagi. Hari ini mereka semua sudah mau mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia. Hari ini bergulir bagaimana anggota DPR akan menggelar hak angket
atau hak interpelasi, minta penyelenggaraan pemilu kenapa jadi begini, saudara-saudara. Ini salah satu upaya-upaya konstitusional kita sebagai rakyat Indonesia yang terus melakukan perlawanan, minta kepada DPR RI untuk segera masukkan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau tidak, kita nyatakan DPR impoten lagi, mati aja lo, nggak usah ada di anggota DPR sana digaji mahal-mahal, tidak perlu kepada rakyat, membiarkan kecurangan pemilu. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan, pemilu 2024 ini adalah pemilu keluarganya Pak Jokowi, pemilunya oligarkinya Pak Jokowi, pemilunya teman-temannya Pak Jokowi, bukan untuk rakyat Indonesia. Jadi, maka dari itu perlu kita suarakan bersama-sama dengan keras. Kita minta, kita nyatakan sebagai rakyat Indonesia, sebagai pemilik kedaulatan Republik ini, lengserkan Jokowi. Kenapa Jokowi harus dilengserkan? Karena merusak demokrasi, melanggar konstitusi, mempraktekkan politik dinasti. Yang lucunya hari ini, saudara-saudara, banyak sekali kawan-kawan kita katanya aktivis, jual-jual nama aktivis 98, katanya politik dinasti bukan nepotisme. Ini kenapa ini aktivis-aktivis 98 itu tiba-tiba menjadi tolol dan bodoh? Sudah jelas itu politik dinasti. Namanya Gibran itu anaknya Pak Jokowi. Siapa namanya bapaknya Gibran? Jokowi punya anak siapa namanya? Itu nepotisme bukan? Itu dinasti bukan? Ya iyalah, jadi kasih tahu itu yang ngaku-ngaku aktivis 98 yang sering nongol di TV. Siapapun dia, jangan jual-jual lagi nama 98. Kami mau muntah lihat kamu ngaku-ngaku 98. Kami mau berak lihat mukamu di televisi ngaku-ngaku 98. Yang dulunya kita berjuang bersama-sama memberantas korupsi, kolisi, dan nepotisme. Hari ini kamu membiarkan politik dinasti. Memang mereka itu bangsat-bangsat yang harus segera dimusnahkan dari muka bumi. Republik Indonesia ini rakyatnya cinta damai, bisa diajak untuk menyelenggarakan pemilu damai. Jangan juga Pak Jokowi di televisi ajak rakyat Indonesia, ayo kita cinta damai, mari kita laksanakan pemilu secara damai. Tapi perhitungan suaranya yang di KPU ini rusak semua. Itu sama aja ajak ribut rakyat Indonesia. Kenapa? Karena suara-suara rakyat Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, ada yang jauh-jauh datang ke TPS untuk mencoblos pilihannya. Hari ini semua dirusak oleh KPU yang merupakan kaki tangan Joko Widodo. Betul tidak? Komisioner KPU ini orang-orang penipu semua. Bangsat, KPU, kau bukan lagi Komisi Pemilihan Umum, tapi kau yang ada di dalam adalah Komisi Penipuan Umum. Bangsa tidak, kurang ajar tidak, brengsek tidak, ajar tidak, ajar. Rakyat Indonesia tidak boleh takut. Rakyat Indonesia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Apa artinya itu Allahu Akbar? Presiden, Menteri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, diri kita, semuanya kecil, yang besarnya. Jadi rakyat Indonesia itu takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sama Jokowi. Jokowi sama kita sama aja, sama-sama makan nasi, sama-sama darahnya merah, ya kan? Cuma saya darah biru, dia darah kotor karena dia politik dinasti. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang hadir di sini, kalian adalah pejuang-pejuang perubahan yang dinantikan oleh Bu Pertiwi, yang dinantikan semua oleh para panding-panding kader kita yang sudah susah payah mendirikan bangsa ini. Setelah reformasi, ini pemilihan umum yang ke-6, saudara. Ini pemilihan umum yang ke-6, saudara. Bukannya pemilu tambah baik, tapi makin ke sini pemilunya makin amburadul, ugal-ugalan.
Kenapa? Karena komisi pemilihan umumnya berganti nama menjadi komisi penipuan umum. Sekali lagi, komisi penipuan umum. Nah, kalau ada sengketa, mau kita ke Bawaslu, sama aja. Bawaslu ini sejak persiapan pemilihan umum ini, orang bagi-bagi duit, orang-orang bagi-bagi beras, bahkan Pak Jokowi bagi-bagi bansos di depan istana, dibiarin aja. Apa coba maksudnya? Bagi-bagi beras di depan istana, itu kan pekerjaan Pak RT, pekerjaan Pak RW, pekerjaan Pak Camat. Kenapa Pak Jokowi kerjaan pekerjaannya Pak Camat, kerjain kerjanya Pak Lurah, kerjain kerjanya Pak RW, Pak RT? Karena kenapa? Mereka semua itu adalah bagian daripada komplotan penipuan umum Indonesia, saudara-saudara. Menggunakan uang negara, menggunakan bansos, menggunakan BLT sampai 500 triliun, ngasih ke KPU cuma 100 triliun. Makanya tidak heran hasilnya juga ugal-ugalan, saudara-saudara. Masa cuma bikin rumus sirekap aja, membatasi maksimum input aja 300 orang maksimum masih TPS, itu programnya nggak bisa, padahal dananya triliunan. Itu mah rumus-rumus sederhana bagi yang sudah biasa membuat aplikasi di Excel. Membatasi maksimum 300, ini bisa diinput sampai ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan, saudara-saudara. Kalau satu TPS isinya sampai 1 juta untuk paslon tertentu, dalam hal ini 02 yang lebih banyak diuntungkan, maka Anda bisa bayangkan kalau 300 dibagi 1 juta, itu berapa itu? 30.000 TPS yang rusak gara-gara satu TPS diinput asal-asalan. Brengsek tidak itu? Itu dananya kemana? Woi KPU, itu dananya kemana? Gua tanyain lo. Ini sekarang bisanya ngumpet nongol di TV aja. Di giliran didatangi rakyat, katanya kangen di demo, pada ngumpet semua. Kita dipasang-pasangin berhadapan dengan TNI Polri, padahal TNI Polri juga bagian daripada rakyat Indonesia. Kita tetap jangan mau diprovokasi, kita jangan mau dibenturkan dengan aparat, saudara-saudara. Ingat, perjuangan kita masih panjang, saudara-saudara, masih panjang. Kalau urusan pemilihan umum ini tidak bisa diselesaikan secara baik dan benar oleh KPU dan Bawaslu, maka jangan salahkan rakyat Indonesia akan bergerak untuk meminta, bergerak untuk melengsarkan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia karena sudah gagal menggelar pemilihan umum. Betul tidak? Betul tidak? Oke. Kepada seluruh Indonesia, kita teriak sama-sama, ulangi berkali-kali, biar Pak Jokowi dengar. Kalau hari ini Pak Jokowi itu sudah dibenci oleh rakyat Indonesia. Kenapa dibenci? Karena telah menggelar pemilu curang. Ayo kita sama-sama. Kalau saya bilang Jokowi, kalian bilang lengserkan. Betul? Sekarang kita teriakkan sama-sama, Jokowi! 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 Lengserkan Jokowi! Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada salah-salah kata, karena kebenaran itu hanya milik Allah dan kesalahan itu ada pada rezim Jokowi. Demikian. Kita beri aplaus untuk Presiden PVB Daeng Wahidin. Siap makzulkan Jokowi? Siap lengserkan Jokowi? Seminggu lagi. Tempatnya bukan di sini. Nanti kita kumpul rapat akbar Bapak Ibu semuanya. Kita galang kekuatan. Jangan sampai 2019 kita terulang kembali. Berikutnya sama-sama kita dengarkan orasi yang disampaikan oleh Ibu Sri. Ibu Sri ini dari Aliansi Masyarakat Sipil Pencari Keadilan. Silakan Bu Sri.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan, wahai rakyat yang datang ke kantor KPU menggugat curang dan keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syafri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Wahai rakyat, bersatulah kalian, merapatlah kalian. Aku gak yakin kalian kalau ada kemarin masih dalam kampanye, kalian ditanya oleh sebelah, oleh 01, ingin perubahan, jawabnya apa? Ingin perubahan, jawabnya apa? Tapi ketika ada panggilan perjuangan, kalian tidak ada yang merapat dan cuma segelintir manusia yang hadir di tengah-tengah ini. Berarti kalian dusta, kalian bohong. Rasa keadilan ya, sudah dari 2019 kami rakyat, kami mama yang melawan, lawan curang, lawan tidak menuntut keadilan. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya Bapak KPU, 10 ditambah 4 berapa? 10 ditambah 4 berapa? Dia jawab 140 katanya. Goblok enggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Ngakunya insinyur. Ngakunya profesor. Tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan dia perjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakyat, ya, kami ingatkan untuk rakyat, ya, rakyat, wahai rakyat, mana suara kalian? Masa cuma segelintir ini? Tidak buruh, buruh mana buruh? Buruh, ayo buruh. Mana mama yang melawan? Mama yang melawan mana? Bapak-bapak yang melawan mana? Bapak-bapak, ayo bapak-bapak. Katanya pengen perubahan, tapi diajak berjuang, kalian takut. Takut apa karena money? Saya dapat bocoran nih. Kubu sebelah, sebutin aja ya. Saya aksi kemarin dari hari Jumat, dari hari Senin. Masa diadu-adu sama sebelah sini 02 dan nasi sebungkus sama ampor. Tapi kami gak pernah gentar, kami gak akan mundur. Mama militan yang siap maju untuk memberantas yang namanya kecurangan. Kami gak akan mundur untuk negeriku yang kami cintai, tempat darahku yang kami cintai. Demi agamaku, demi negeriku, aku
Aku sedikit pun nggak akan gantar. Wahai bapak-bapak polisi, wahai bapak-bapak aparat, kalian datang ke sini mungkin atas tugas ajudan kalian, mungkin atas tugas kalian, bapak presiden. Mereka ini kalau ditanya, Bu maaf, kami cuma tugas. Bu maaf, kami cuma tugas. Saya juga ada tugas sebagai rakyat membela, namanya kecurangan harus dilawan, lawan kecurangan. Kedua, saya minta wahai rakyat, sadarlah kalian, ayo kita bergerak bersatu untuk majukan Jokowi. Siap kalian? Siap untuk majukan Jokowi? Siap. Saya bilang Jokowi lancarkan, Jokowi turun, Jokowi turun, Jokowi turun. Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, ya itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya EJU-nya lebih pintar anak saya loh. Bener apa enggak? EJU-nya lebih pintar anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 buat 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian. Kalau kalian ngaku profesor, masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Saya heran ya, mohon maaf heran. Kenapa sih? Gara-gara manis 100.000 nasi sebungkus, kalian mau diatur domba, kalian mau dipecah belah, kalian mau untuk perang sesama saudaranya. Sebelah aksi, sebelah sini bayaran, dia mau acak-acak, mau mengacak-acak acara kami. Tapi ya, tubuh kami tidak akan mundur selangkah pun. Kami atas nama mak-mak sipil, mak-mak itu ikut membela keadilan, memberantas kecurangan. Berhenti, jangan namanya curang. Terima kasih. Sekali lagi saya minta, ya, saya bilang Jokowi turun, kalian bilang turun 3 kali. Jokowi turun, Jokowi turun, Jokowi turun. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada tutur kata saya salah, jangan simpan dalam hati. Terima kasih, terima kasih. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat yang melawan. Terima kasih. Sekali lagi kita beri aplaus kepada Ibu Sri yang luar biasa. Itu suara hatinya mama. Ya, suara hati mama itu diteriakan di bumi, kedengarannya sampai langit. Gitu ya. Dan selanjutnya kita dengarkan orasi yang akan disampaikan oleh Bu Komeng dari DPP KSPSI. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua. Kita hadir di sini hari ini di depan KPU ini. Kita menjalankan hak konstitusi kita, hak politik kita, mempertanyakan kekisruhan, kesemrautan, kerusakan pemilihan umum. Tapi Bapak Ibu, kecurangan itu bukan pada saat penghitungan lagi. Kecurangan itu sudah terjadi jauh sebelum pemilu digelar. Ya. Jokowi sebagai presiden sudah masuk kategori melakukan tindakan tercela ketika mendiamkan MK merubah aturan sehingga meloloskan anak Gibran menjadi cawapres. Dan KPU menerima pendaftaran paslon nomor 2 di luar jadwal dan tidak merubah aturan PKPU sebelumnya. Artinya KPU juga sudah melakukan pelanggaran aturannya sendiri.
Jadi pemilu itu sudah rusak, sudah curang jauh sebelum dilaksanakan pemilu. Pemilu harusnya dilaksanakan dengan penuh kehormatan dan penuh martabat yang tinggi. Kenapa? Pemilu itu adalah sirkulasi, menentukan, memilih pemimpin dari hampir 300 juta rakyat Indonesia. Menentukan nasib puluhan juta, ratusan juta anak-anak Indonesia, generasi penerus. Ini tidak bisa sekedar menang-menangan. Pilpres itu tidak bisa sekedar menang-menangan. Karena yang dipertaruhkan itu nasib generasi muda. Nasib bangsa ini puluhan tahun ke depan, bahkan ratusan tahun ke depan. Kita di sini berusaha meluruskan, mewaraskan kita sebagai warga negara. Jokowi membuat negara ini di jalur yang ketidakwarasan. Undang-undang banyak direkayasa, dimanipulasi. Jokowi statusnya itu diktator konstitusional. Ingat dari pelemahan KPK, Omnibus Law, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, semua adalah dalam upaya bentuk pelemahan terhadap kekuatan bangsa dan negara kita ke depan. Teman-teman, pemilu KPU ini sebagai panitia sungguh tidak kompeten, tidak becus, tidak kredibel, tidak punya etika, dan tidak terhormat melaksanakan pemilu ini. Kalian jangan diam aja, komisioner KPU. Kalian melakukan kebiadaban. Kalian diam saja. Kalian tahu dari awal pemilu ini bakal dicurangi. Kalian sudah tidak punya hak dan kewenangan ada di gedung KPU ini. Kalian harus mundur hari ini juga. Teman-teman, ingat ya, pemilu itu bukan untuk menang-menangan. Jadi kita harus bukan cuma sekedar curang yang kita persoalkan. Ini ada nasib dan masa depan ratusan juta rakyat Indonesia, ratusan juta puluhan generasi kita ke depan yang harus dipertaruhkan. Tidak bisa sekedar menang-menangan. Tidak bisa sekedar angka-angka apalagi yang sudah dimanipulasi. Kita tahu rakyat tidak bodoh hari ini. Hitung-hitungan itu sudah direkayasa. Pemilu ini sudah dimanipulasi. Semua sudah diatur sedemikian rupa. Kami percaya aparatur negara bukan yang melakukan kecurangan. Siapa yang melakukan kecurangan itu? Siapa yang melakukan kecurangan itu? Jokowi dan keluarganya. Jadi kita tidak bisa diadu domba. Harusnya tidak bisa diadu domba. KPU bagaimana jangan bisa dijadikan kepanjangan tangan kekuasaan eksekutif. Jangan jadi cabang kekuasaan di sana. KPU harus menjadi independen yang memastikan regulasi, regenerasi kekuasaan berjalan dengan penuh jujur, adil, dan bermartabat demi masa depan generasi penerus bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, tadi saya mau ngomong itu. Baik, terima kasih Ibu Komen dari KSPSI. Dan sekedar informasi kawan-kawan sekalian bahwa Mokom ini sore hari ini terbuka suaranya. Terbuka untuk kawan-kawan semua yang hadir di sini untuk menyuarakan ketidakadilan, untuk menyuarakan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh KPU. Dan Poros Buruh membuka kawan-kawan aliansi elemen untuk tetap bergabung, untuk bersama-sama menyuarakan ketidakadilan ini, untuk bersama-sama kita menjaga marwah Republik Indonesia ini, kawan-kawan sekalian. Dan selanjutnya masih tetap semangat kawan-kawan. Berikutnya kita sama-sama dengarkan dari kawan kita, dari Alif. Nanti biar beliau yang memperkenalkan dirinya sendiri ya. Gitu. Silakan Bu. Naik ya. Ya kalau nggak nantang ya nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat ya? Semangat itu merupakan sebuah perlawanan terhadap tirani yang saat ini penyelenggara pemilu.
yaitu KPU. Hasyim Asyari and the gang. Kalian tahu nggak, sepanjang pemilu kalian dicaci maki sama rakyat Indonesia, sekuat apa doa kalian menamengi caci maki rakyat Indonesia yang kecewa atas penyelenggaraan pemilu 2024, betul tidak? Rakyat saat ini sudah tidak bisa dan perhitungan suara pemilihan umum tahun 2024. Kami persilahkan kepada seluruh peserta maupun tamu undangan untuk boleh masuk dan menempati tempat duduk yang telah tersedia karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Terima kasih.